Supply dan demand adalah area di mana terdapat order besar yang sebelumnya masuk ke market dan memicu pergerakan harga yang impulsif. Cara menemukannya cukup sistematis. Pertama, identifikasi break of structure. Kemudian lihat titik awal sebelum impuls harga terjadi yang menghasilkan break tersebut. Area sebelum terjadi pergerakan impuls naik disebut sebagai demand zone. Sedangkan area sebelum terjadinya pergerakan impuls turun disebut supply zone. Kembali ke contoh sebelumnya. Karena kita sudah menemukan break of structure, maka demand zone bisa ditentukan dengan lebih mudah. Perhatikan candle terakhir sebelum impuls naik terjadi. Lalu tandai dari low hingga high candle tersebut. Area inilah yang menjadi demand zone kita. Setelah demand zone terbentuk, kita masuk ke langkah ketiga, dan ini adalah langkah paling penting dalam seluruh strategi ini, yaitu mencari liquidity level. Liquidity level adalah area di mana banyak stop loss ditempatkan. Contohnya berupa di bawah double bottom, triple bottom, atau level yang berulang kali disentuh oleh harga. Ketika sebuah level terlihat terlalu jelas sebagai area pantulan, maka banyak trader masuk posisi di sana dan menempatkan stop loss di lokasi yang sama. Dan inilah yang menciptakan penumpukan liquidity. Pada kondisi bullish, kita mencari liquidity level di atas demand zone. Biasanya harga akan menembus level tersebut terlebih dahulu, menyapu liquidity di bawahnya, lalu memantul dari zona demand. Pantulan inilah yang menjadi peluang untuk entry buy. Logika yang sama berlaku pada struktur bearish. Pada kondisi ini, kita mencari liquidity level di bawah zona supply. Kita kembali ke contoh awal. Karena demand zone sudah ditandai, langkah berikutnya adalah mencari liquidity level di atasnya. Di sini terlihat double bottom, yang menandakan adanya penumpukan liquidity. Setelah semua konfirmasi terpenuhi, kita masuk ke langkah terakhir, yaitu entry. Untuk kondisi bullish, kalian bisa pasang buy limit di bagian atas demand zone, stop loss sedikit di bawah zona demand, dan take profit minimal 2 kali dari resiko, atau kalian bisa tetapkan take profit di high sebelumnya jika ingin lebih agresif. Karena menggunakan limit order, kita tidak perlu menunggu di depan chart, cukup pasang order dan biarkan harga bergerak. Contoh kedua menunjukkan struktur bearish. Setelah terjadi break of structure, kita tandai supply zone. Pada kondisi ini, kita mencari liquidity level di bawah zona supply. Untuk itu kita akan pasang sell limit di area supply.